Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok malam banget nak pulangnya? Iya nih Bu, niat tadi ada lemburan di kantor. Jalanan masih rame kok, aman. Iya, ibu tadi habis dari kondangan Bu RT. Anaknya umur 21 tahun udah nikah. Enak ya Pak RT, udah tenang. Sekarang anaknya ada yang jaga. Kapan ya Bapak bisa tenang gitu? Maksud Bapak ngomong kayak gitu apa? Bapak pengennya nikah? Ya pengen lah, umur muda segini. Nunggu apa lagi? Apa kamu mau jadi perawan tua? Aduh Bu, Nia ini baru umur 25. Masa udah dibilang perawan tua? Ibu dulu nikah pas umur 19. Tante-tantemu juga. Anak-anak tetangga yang baru umur 20-an juga udah nikah semua. Kamu aja yang telat ini. Aduh, yaudah, Bapak Ibu aja yang cariin pasangan. Aku mau istirahat dulu. Nia, ayo bangun nak. Kenapa Bu? Nia pengen tidur agak lama nih, mumpung libur. Duh, anak gadis jangan bangun siang-siang. Ini calon suamimu mau datang. Ayo cepet ganti baju. Hah? Calon suami? Siapa? Yang bener ah Bu? Iya, beneran. Kan kamu yang minta bapak ibu buat cariin jodoh. Tuh, udah mau datang. Kan aku nggak serius Bu. Tapi bapak sama ibu nggak bercanda. Dah sana mandi. Oh, jadi ini sih Nia. Wah, cantiknya pasti nurun dari ibunya. Nak Dian bisa aja. Jadi kapan nih mau dilangsungkan acaranya? Kalau bisa secepatnya aja, gak usah nunda-nunda. Saya sih siap kapan aja. Nianya gimana? Mau tidak? Saya... Aduh. Udah, yain aja. Iya, aku siap. Bagus. Minggu depan saja kalau begitu. Gimana Nak Dian? Saya siap, Pak. Alhamdulillah, nak. Iya, Bu. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Tanpa menunggu lama, Nia dan Tian melangsungkan pernikahan mereka secara sederhana. Nia akhirnya pindah untuk tinggal bersama dengan suaminya. Nia, aku tahu kita baru saja mengenal satu sama lain. Tapi aku berjanji untuk menjadi suami yang terbaik, teman hidup yang setia, dan kepala keluarga yang bertanggung jawab. Kamu percaya kan sama Mas? Iya, Mas. Kita jalani bersama ya, suka duka ke depannya. Ternyata pernikahan tidak semenakutkan yang kukira. Hubungan Tian dan Nia sangatlah harmonis. Hingga akhirnya, beberapa bulan kemudian sikap Tian semakin dingin ke Nia. Duh, baju kotor kok kececaran gini sih, Mas? Ini bajunya Mbok ya ditaruh di keranjang kotor. Aku capek banget habis pulang kerja. Lagian, aku kan sudah punya istri. Masa urusan begini masih aku yang kerjain sendiri? Aku kan juga kerja, Mas. Masa semua urusan rumah tangga juga aku yang urus? Iya, ntar Mas bantu cuci piring. Dek, Mas mau ngomong sesuatu dulu. Kenapa, Mas? Dek, Mas keluar dari kerjaan. Hah? Kenapa, Mas? Ada masalah di kantor? Enggak kok, Mas cuma mau buka bisnis saja. Capek jadi budak korporat terus. Nanti adik bantu ya. Emang Mas mau bisnis apa? Modalnya ada. Bisnis laundry koin. Untuk modal, nanti Mas coba tanya ke teman-teman aja. Mas yakin? Kalau yakin, adik bantuin modalnya juga deh. Wah, bener nih. Makasih banyak ya. Mas janji bakal balikin berkali-kali lipat ke adik. Nah, nanti adik bantu nyariin tempatnya ya. Sama dekor tempatnya biar estetik. Oh iya, sekalian sama bikin desain bannernya ya. Loh, kok aku semua, Mas? Adik kan juga ada kerjaan. Ya, tolonglah dek. Mas bagian yang kerja di lapangannya. Iya deh, nanti ku bantu sebisanya. Akhirnya, Nia dan Tian membuka bisnis mereka bersama. Namun, semua pekerjaan dilakukan oleh Nia, sedangkan Tian
hanya menyombongkan bisnisnya di hadapan teman-temannya. Loh, kok Mas Tian nggak ada? Nia, pas banget kamu kesini. Aku minta tolong jagain tempat laundryan ya. Aku mau meeting sama teman-temanku. Meeting? Meeting apa? Aku capek, Mas. Baru pulang kerja kok udah disuruh-suruh lagi. Udahlah, cewek kayak kamu gak akan ngerti. Dulu katanya mau bantuin, kok sekarang malah sambat? Gimana gak sambat? Semua kerjaan laundry, kerjaan rumah, kerjaan kantor ku kerjain semua. Capek aku, Mas. Mending kamu nyari pegawai aja deh. Duh dek, uang buat gajinya itu iman banget. Apa kamu keluar aja dari kantormu? Biar kamu ada waktu buat ngurus rumah sama laundry. Biar akunya bisa meeting dengan tenang. Loh, kok gitu, Mas? Tolonglah dek, toh ya kan uangnya buat kamu juga nanti. Mas janji, kalau udah sukses, kamu tinggal stay di rumah. Gak perlu kerja apa-apa lagi, oke? Ya udah deh, aku coba ngomong ke atasanku nanti. Akhirnya, Nia memutuskan untuk resign dari tempatnya bekerja. Nak, gimana kabarmu? Sehat? Alhamdulillah, sehat Bu. Ibu bapak gimana? Ya, gini-gini aja. Loh, mana si Tian? Dia lagi meeting sama teman-temannya Pak. Wah, rajin ya ternyata suami kamu. Beruntung banget ya Pak, kita dapat mantu kayak Tian. Ini udah mau 1 tahun kalian nikah. Gimana? Udah ada tanda-tanda belum? Tanda-tanda apa Bu? Itu loh, teman-teman ibu tuh udah pada gendong cucu. Ibu bapak juga pengen. Iya nak, kalian jangan tunda lama-lama ya. Iya Pak, Bu. Sebenarnya aku juga pengen punya anak. Tapi sudah berbulan-bulan Mas Tian gak pernah menyentuhku. Ada ibu sama bapak. Ada apa nih? Ini loh, kalian kapan mau punya pomongan? Oh, saya sih mau secepatnya. Tapi Nia sibuk kerja terus nih. Walah Nduk, itu loh suamimu udah pengen punya anak. Kamu tuh jadi istri harusnya ngertiin suami, jangan sibuk sendiri. Iya Bu. Mas, kamu kok ngomong gitu sih tadi? Kesannya jadi aku yang gak mau punya anak. Maaf dek, Mas takut aja waktu marah ke Mas. Kalau gak mau dimarahin ya ayo. Itu loh, ibu bapakku udah nagih soal cucu. Aduh dek, besok-besok aja deh. Mas capek seharian meeting di kafe. Udah ya, Mas tidur duluan. Astagfirullah Mas. Waktu pun berlalu. Di usia pernikahan yang hampir menginjak 2 tahun, Nia akhirnya mengandung buah hati mereka. Namun, kondisi keuangan mereka mengalami kemunduran karena bisnis mereka tidak berjalan lancar. Mas, tolong dong beliin susu rasa coklat. Anakmu ngidam nih. Alah, kamu kan yang pengen. Udah lah, tahan dulu. Uang kita lagi seret ini. Tapi yang kemarin-kemarin juga nggak Mas beliin. Udah lah, bawel amat. Kamu hamil minta berhenti jaga laundry, ku iyain. Semua aku turutin. Sekarang minta apa lagi? Udah, sekarang malah nangis. Udah lah dek, capek aku ngeliatin kamu terus. Mas mau kemana? Katanya mau nemenin aku hari ini. Merokokan di teras. Ya Allah, kenapa Mas sekarang tega banget? Aku salah di mana? Aduh, perutku kok sakit sekali ya. Astagfirullah, usia kandunganku kan baru 8 bulan. Mas. Aduh, perutku. Loh, Nak, kamu kenapa? Ayo kita ke rumah sakit. Anak ibu harus segera operasi sesar. Kalau tidak, bisa membahayakan kondisi ibu dan bayinya. Suaminya tolong tanda tangan surat-suratnya ya. Aduh, suaminya lagi gak ada. Apa bisa digantikan saya? Bisa Bu, mari ikut saya. Bapak coba hubungi Tian dulu. Nia, kamu gak apa-apa? Maaf ya aku telat. Gimana anak kita? Akhirnya datang juga. Kamu kemana aja? Diteleponin gak ngangkat-ngangkat.
Maaf Bu, tadi aku pergi buat beli susu titipan Nia, tapi karena gak nemu-nemu, jadi agak jauh nyarinya. Aduh, makanya Tondo, kalau ngidam itu yang sewajarnya aja. Kayak ibu dulu, cuma ngidam pisang goreng. Kan gampang itu buat dicari. Ya sudah, Bapak Ibu pulang duluan ya. Iya Pak, Bu, hati-hati di jalan. Mas tadi kemana sih? Katanya cuma ngerokok di teras. Tadi aku ngafe sama teman-temanku. Suntuk aku di rumah, aku juga butuh healing sebelum jadi orang tua. Lah, kan bisa bilang dulu ke aku. Ribet kalau gitu, yang ada pasti gak dibolehin sama kamu. Kamu jangan lama-lama ya di RS-nya, biar bayarnya gak mahal-mahal. Setelah Nia melahirkan, Tian semakin jarang di rumah. Dia selalu beralasan kalau dia sedang sibuk bekerja. Bagaimanakah kabar diriku baik? Urusan bisnis semua dikerjakan oleh Nia. Padahal dia sendiri sibuk mengurus anaknya yang baru saja lahir. Akhirnya Nia mengadu ke temannya. Ovi, lama gak ketemu. Gimana kabar kamu? Aman. Aku lagi seneng jelajah kuliner nih. Gimana dunia pernikahan? Asik nggak? Testimoni dong. Ya gitulah, gak seindah yang di film-film. Masa ya, suamiku gak pernah bantuin aku beresin rumah, ganti popok anak pun dia ogah. Ya agak nyesel sih nikah buru-buru. Hah? Seriusan? Padahal suamimu baik loh. Sering traktir temennya di kafe sama bar. Aku beberapa kali ditraktir juga sih. Apa jangan-jangan kamunya aja yang kurang bersyukur? Jadi kesannya suamimu kurang terus. Traktir? Padahal dia sendiri selalu bilang gak ada uang ke aku. Nia, kalau jadi cewek tuh harus bisa mandiri dong. Jangan bergantung ke suami terus. Pantesan aja suamimu keluar mulu. Kamunya bawel banget. Yaudah ya, aku mau jalan dulu. Bye. Jadi selama ini Mas Tian bohong. Hamba tidak sanggup jika harus seperti ini terus. Sakit sekali hati hamba. Tolong lapangkanlah hati ini ya Allah. Lain kali nongkrong di sana lagi penyanyinya cantik-cantik. Kok baru pulang? Maaf, tadi keasikan habis jalan sama teman-teman. Ya, hitung-hitung healing dikit. Enak ya, bisa healing. Aku gak pernah tuh diajak healing. Kamu kan gak enak di rumah aja. Paling keluar ke tempat laundry doang. Itu pun cuma bentar, gak usah healing jauh-jauh. Udah ya mas, aku capek sama sifat egoismu. Kasih nafkah enggak, bantuin jaga anak juga enggak. Mending aku hidup berdua aja deh sama anakku. Sudah mas, aku mau cerai aja. Jangan gitu dong. Tolonglah maklumi kesibukanku. Sibuk apa? Bener-bener ya kamu mas. Dulu pas aku ultah, kamu gak ada inisiatif buat ngasih aku hadiah. Demi jagamu kamu, aku rela beli bunga sama kado pakai namamu biar orang tua aku gak khawatir. Kalau kamu belum selesai sama duniamu, jangan ajak aku nikah. Pokoknya aku mau cerai. Cerai? Kehidupan rumah tangga itu pasti penuh rintangan. Jangan cekcok dikit langsung minta cerai. Omongin dulu baik-baik. Enggak pak, Nia sudah mantap untuk bercerai. Lebih baik anakku besar tanpa ayah daripada hidup dengan ayah yang memberikan contoh buruk untuk anaknya. Tetap saja, mendingan kalian bicarakan baik-baik. Karena sekarang ada anak yang harus kalian pikirkan masa depannya. Iya bu. Kamu yakin mau cerai? Coba kamu pikirin anak kita. Iya mas, aku yakin. Sekarang lebih baik kita bahas soal harta gono gini. Nah inilah dek, kenapa kamu harus pikir-pikir lagi? Semua harta yang ada itu kudapatkan sebelum menikah denganmu. Soal harta gono gini, jelas kamu gak bisa dapat banyak. Paling aku bisa bantu-bantu dikit untuk biaya anak. Hah? Gimana? Mas lupa, usaha laundry itu semuanya pakai uangku. Gak ada speser pun uang darimu. Jadi jelas sekali kalau usaha itu milikku. Ya gak bisa gitu dong, kan itu bisnisku. Ya jelas itu punya aku. Lihat saja nanti hasil keputusan pengadilan. Untuk urusan hak asuh anak, sudah pasti harus jatuh ke tanganku. Aku ini ayahnya, ya dia harus ikut aku. Kamu yakin bisa ngasuh anak sendirian?
Aku... Ya kalau gak dicoba gak bakalan tahu kan? Udahlah mas, aku capek ngomong sama cowok mokondo kayak kamu. Mending kamu pulang deh, biar urusan ini diselesaikan di pengadilan. Lihat aja nanti. Dasar istri gak tahu diuntung. Astagfirullah, ibu baru tahu kalau Tian ternyata cowok seperti itu. Maafin ibu ya nak, ini salah ibu kamu bertemu pria seperti itu. Maafin bapak juga ya nak. Iya pak, bu, gak apa-apa. Di pengadilan, Nia memenangkan hak asuh anak serta kepemilikan atas usaha laundry mereka. Tian pun diwajibkan untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar 2 juta rupiah. Mendengar ini, Tian memohon-mohon untuk diberi keringanan. Dek, tolonglah, bisnis mas sudah kamu ambil. Gimana mas harus memenuhi permintaanmu itu? Masa kamu tega dek sama aku? Mas, selama ini kamu hambur-hamburan uang, berfoya-foya dengan teman-temanmu, sementara aku harus menjaga usaha kita dan menjaga anak kita sendirian. Sekarang kamu bilang aku tega sama kamu, mas. Mikir. Udahlah, kita nggak ada urusan lagi. Dek. Beberapa bulan setelah bercerai, Nia mendapat kabar bahwa mantan suaminya terlibat kasus judi online dan sekarang ditahan di penjara. Tidak peduli akan hal itu, Nia sibuk menjalani hidupnya dengan bekerja dan mengurus buah hatinya dengan bahagia. Kan ku buat jalanku sendiri. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik.